Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Diaksa dengan NIM L0311181312. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jurnal tentang pengendalian limbah budidaya perikanan melalui pemanfaatan tumbuhan air dengan sistem constructed wetland. Pendahuluan, konsep pengolahan air limbah menggunakan media tumbuhan air atau yang lebih populer dengan istilah fitoremediasi sudah lama dikenal, tetapi terapi lingkungan dengan cara ini masih kurang diminati oleh masyarakat sebagai solusi pemecahan masalah lingkungan yang semakin lama akan menjadi permasalahan yang kronis. Di sisi lain, pengolahan limbah menggunakan bahan-bahan kimia justru membutuhkan biaya yang sangat tinggi, bahkan terkadang melebihi biaya produksi suatu produk tertentu, sehingga sebagian masyarakat lebih memilih untuk tidak melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan sekitarnya. Konsep pengolahan limbah dengan prinsip fitoremediasi ini biasanya diterapkan dengan membangun sebuah ekosistem buatan yang berfungsi sebagai pengolahan air limbah yang dikenal dengan sistem constructed wetland. Constructed wetland merupakan satu sistem pengolahan air limbah secara alami dengan konstruksi yang sederhana serta membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih murah dibandingkan sistem pengolahan air limbah dengan mekanisme konvensional. Metode pengolahan limbah ini dapat diterapkan untuk berbagai skala ukuran pengolahan limbah sesuai dengan kebutuhan, misalnya dengan pengolahan limbah pemukiman, pertanian maupun perkotaan. Selain itu, tumbuhan air tentu juga dapat membantu menghilangkan bahan-bahan berbahaya dari air minum seperti kadmium, nikel, merkuri, fenol, dan bahan-bahan yang bersifat karsinogenik. Bahan-bahan tersebut akan diserap dari air dan dikonsentratkan hingga menjadi 4.000 sampai 20.000 kali lebih konsentrat di dalam tumbuhan tersebut daripada di air. Peranan tumbuhan air dalam proses purifikasi air limbah. Pemilihan tipe tumbuhan air sebagai penyerap perangkap nutrien yang potensial membutuhkan beberapa kriteria antara lain. 1. Kecepatan tumbuhan yang tinggi. 2. Dapat memproduksi biomasa yang besar dalam luasan tertentu. Dapat menimbun mineral, nutrien yang banyak. 4. Relatif mudah dipanen. 5. Mempunyai nilai nutrisi yang cukup untuk pakan dan juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Tumbuhan air dapat meningkatkan proses pengendapan lumpur di air. Lumpur tersangkut pada akar-akarnya, sehingga secara tidak langsung terjadi pengendapan lumpur yang dapat menjernihkan air. Proses refining atau penjernihan terutama dilakukan oleh tumbuhan tenggelam terhadap ion lumpur yang bermuatan negatif atau deionisasi lumpur. Dalam proses penjernihan air, tumbuhan menyerap unsur hara yang berlebihan di dalam air. Oleh sebab itu, tumbuhan air juga dapat berfungsi sebagai pengatur daur unsur hara dalam air secara berimbang. Misalnya cenggondok dapat menyerap logam beracun, logam penyebab kanker, cemaran organik, buangan pertanian, buangan industri, serta buangan rumah tangga. Tumbuhan air berperan dalam mendukung kehidupan mikroorganisme, mengurai limbah seperti bakteri, jamur, alga, dan protozoa, di mana tumbuhan air dapat mengeluarkan oksigen ke dalam tanah atau substrat di dasar air melalui akarnya, sehingga akan terbentuk zona rhizosfer yang kaya oksigen di seluruh permukaan rambut akar. Selanjutnya, mekanisme purifikasi air limbah pada sistem constructed wetland. Secara umum, proses pengolahan air limbah terdiri atas 3 tahapan menurut Smith grup 7, yaitu yang pertama, primary treatment, yaitu menghilangkan partikel-partikel kasar dengan cara pengendapan. Kedua, secondary treatment, yaitu menghilangkan mikroorganisme patogen, nutrien, senyawa organik, dan logam berat. Tertiary treatment berupa perlakuan tambahan sebelum air dibuang atau dimanfaatkan kembali. Air limbah yang masuk ke dalam konstruksi kolam atau danau akan mengalami proses purifikasi secara fisika, kimia, dan biologi.
Proses yang terjadi pada pengolahan air limbah dengan constructed wetland sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengolahan air limbah menggunakan sistem konvensional. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghilangkan atau menurunkan konsentrasi polutan sehingga air dapat dimanfaatkan kembali atau dibuang ke lingkungan tanpa menyebabkan degradasi lingkungan serta tidak membahayakan bagi masyarakat di lingkungan tersebut. Perbedaannya hanya pada komponen yang digunakan pada kedua sistem tersebut. Sistem constructed wetland menggunakan tumbuhan air dan mikroorganisme sebagai agen yang berperan dalam proses purifikasi air limbah. Pada dasarnya proses yang terjadi pada wetland sangat alami, artinya mikroorganisme dan tumbuhan membentuk ekosistem sendiri untuk berhadapan dengan jenis polutan yang masuk, sehingga tingkat adaptasi, akomodasi terhadap zat dan kadar pencemaran sangat baik. Berikut contoh tumbuhan air potensial untuk pengolahan air limbah. Yang pertama, ada Typha sp, kedua Picornia sp, yang ketiga Alternatera piloserides, yang keempat Iris sp. Jenis tumbuhan ini telah digunakan untuk menurunkan kandungan nutrien pada perairan yang tercemar. Semenjak diketahui bahwa tumbuhan tersebut memiliki kemampuan dalam menyerap nutrien dengan cepat, penggunaan jenis tersebut dalam pengolahan limbah baik secara alami maupun buatan saat ini semakin mendapat banyak perhatian. Selain jenis-jenis tersebut, masih banyak jenis tumbuhan air lainnya yang potensial untuk dimanfaatkan dalam proses pengolahan air limbah. Berikut desain pengolahan limbah yang mencirikan sistem constructed wetland. Pertama, per-base itu berupa kolam dalam untuk proses sedimentasi yang terletak di bagian tengah wetland. Kedua, long flow beds berupa saluran panjang yang berfungsi sebagai tempat aliran air limbah. Yang ketiga, micropool berupa kolam kecil sebagai outlet yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyumbatan outlet oleh serasa atau debris serta memungkinkan pembuangan sisa-sisa polutan yang semakin tertinggal dari wetland. Selanjutnya, low and high marshes bertujuan untuk penyediaan tingkatan elevasi tanah yang memungkinkan pertumbuhan vegetasi vital dan meningkatkan diversitas vegetasi pada wetland. Selanjutnya, perbandingan proses yang terjadi pada pengolahan limbah konvensional dan constructed wetland. Yang pertama, pada kolam aktif dan kolam oksidasi terjadi dua proses dengan tujuan yang sama. Pada kolam lumpur aktif, oksigen dipompa ke dalam air untuk menjaga ketersediaan mikroorganisme sebagai pengurai bahan organik. Sedangkan pada kolam oksidasi dengan konstruksi kolam yang dangkal memungkinkan terjadinya aerasi pada kolam. Selain itu juga didukung dengan adanya angin dan alga yang dapat meningkatkan ketersediaan oksigen bagi mikroorganisme pengurai. Demikian juga halnya kesamaan proses yang terjadi pada kolam filter dan zona akar tumbuhan. Pada kolam filter digunakan biofilm pada permukaan air kolam yang cukup luas agar terjadi banyak perombakan bahan organik baik secara aerob maupun anaerob. Sedangkan zona akar tumbuhan menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi bakteri untuk menguraikan bahan organik baik secara aerob atau nitrifikasi maupun anaerob atau denitrifikasi. Aplikasi constructed wetland sudah dilakukan di Thailand. Penggunaan constructed wetland pada pengolahan air limbah dari pasar dan pemukiman masyarakat di Ulboratana dan penggunaan constructed wetland pada pengolahan air limbah dari daerah pengolahan ikan di Payau. Kesimpulan, sistem constructed wetland merupakan salah satu metode yang efektif untuk pengolahan air limbah, baik limbah organik maupun limbah yang mengandung unsur logam berat. Kedua, beberapa nilai positif yang dapat diperoleh dengan melakukan pengolahan limbah budidaya melalui sistem constructed wetland adalah tidak memerlukan biaya yang besar untuk pemeliharaan karena hanya dengan memanen atau menyiangi daun-daun dari tumbuhan yang kering dan layu. Yang terakhir, selain itu tumbuhan air ini tidak membutuhkan teknik pemeliharaan khusus, cukup aman digunakan karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan.
Air keluaran dari pengolahan dengan sistem tersebut dapat dimanfaatkan kembali, serta memberikan nilai estetika pada area budidaya dan pengolahan limbah tersebut. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.